saudaraku, kalau kau mencintai mataku, itu ambil aja mataku. Jangan pernah kau mengganggu cintaku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya kadang-kadang cinta, kadang-kadang kebahagiaan itu bisa mengalahkan aspek segala sesuatu. Saya yakin dan percaya orang yang hadir di sini semuanya saling mencintai karena persaudaraan sehingga datang ke mana. Yang belum datang ini nggak tahu apa. Dan cinta enggak ada. Ya soalnya terlambat ya kan. Nah, kalau cintanya betul-betul apapun yang di luar sana pasti datang. Sama seperti seorang laki-laki, laki-laki Bapak Ibu. Kalau dia sudah cinta sama seorang wanita, langit, apalagi hujan, badai, itu pasti akan dilewatinya. Kan gitu kan? Kalau seandainya nggak cinta kita, mana mungkin kita datang? Sama seperti hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan, ini kan masih cerita Ramadan. Bu, masih panjang lagi kan? Soalnya singkat aja. Sekarang udah cakap lama. Persoalan Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah itu apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita ini orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu berpuasa. Pertanyaannya, kenapa harus imanlah Ustadz yang dipanggil? Karena iman ini juga kekuatan dasar. Karena cinta kita kepada Allah ini juga akan mengalahkan yang ada di alam semesta ini, bisa kalah dengan kekuatan iman. Bapak Ibu tahu gunung tahu nggak gunung? Gak ada yang jawab, mama ini parah. Kurasa kalau bapak-bapak ditanya gunung ngerti. Bapak-bapak tahu gunung bapak-bapak? Nah, jangan yang lain, yang dipikirkan gunung yang lain. Ini gunung betulan Ustaz tanya ini. Gunung itu kan menjulang ke atas, tinggi. Kalau dalam bahasa Quran itu gunung itu jibal. Jibal itu apa Ustaz? Gunung itu untuk apa? Dasar atau tonggak atau tiangnya dunia. Kalau gunung ini banyak yang hancur, maka dunia itu bisa goyang. Jadi gunung itu tiang, pondasi, pakunya bumi lah begitu. Gunung itu hebat Bapak Ibu. Gunung itu hebat. Tapi gunung itu bisa dikalahkan dengan satu makhluk Allah, namanya besi. Itu dulu Freeport itu dulu gunung. Tapi tiap hari dikorek-korek sama besi, sama beko, habis kan? Habis, sekarang macam kayak lembah. Berarti yang hebat itu gunung apa besi? Besi. Apakah besi itu hebat? Enggak. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada besi. Apa namanya? Api. Begitu api itu menyala, gunung tadi sudah kalah besi kemudian dibakar oleh api, besi itu meleleh. Yang begitu hebatnya besi tadi bisa dikalahkan oleh api. Apakah api itu hebat? Enggak. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada api. Apa namanya? Apa namanya? Air. Begitu api menyala, dituangkan sama air, padam. Apakah api itu sudah hebat? Kalah Pak Ustaz. Dengan apa? Air. Berarti yang hebat apa Ustaz? Air. Apakah air hebat? Enggak. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada air Ustaz. Apa namanya? Matahari. Begitu matahari menyala, nyala tuh matahari. Hidup terus matahari ini, terik terus. Air yang ada di danau, air yang ada di sungai, air yang ada di sawah itu kering Bapak Ibu. Kita ini karena di Indonesia ini nggak pernah yang kemarau panjang, ya kan? Kalau Bapak Ibu nanti baca Al-Quran, ada nanti namanya negeri Sabah. Negeri Sabah itu negeri yang kaya dan makmur. Pernah hujan bertahun-tahun, nggak hujan, hujannya terus. Setelah hujan bertahun-tahun, kemarau bertahun-tahun, kering, tandus negeri Sabah.
Kenapa matahari? Kering semua, Bu. Berarti yang hebat apa Ustaz? Matahari, Pak Ustaz. Apakah matahari hebat? Enggak. Ada makhluk Allah yang bisa mengalahkan matahari. Apa namanya? Awan. Begitu awan nanti masuk ke tengah matahari itu, kira-kira panas lagi nggak matahari, Bapak Ibu? Gak ada yang jawab, nggak pernah nengok awan, kita mau nah, kenapa kita mau mama-mama ini? Nggak ada yang jawab, kebanyakan kuliah kita mau. Banyak tugas dari kampus daring kita mau. Jadi stres kita mau mama-mama. Iya, pala kalian ngomongnya. Hah? Udah. Tuh awan. Swap. Awan, Bu, nggak bisa menembus matahari. Matahari nggak bisa menembus awan. Nah, berarti yang hebat apa Ustaz? Awan. Apakah awan itu hebat Ustaz? Enggak. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada awan. Apa nama Ustaz? Angin. Begitu ditiup angin, bergeser nggak awan? Geser. Berarti yang hebat apa? Angin. Apakah angin itu hebat Ustaz? Enggak. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada angin. Apa nama Ustaz? Manusia. Loh, kenapa manusia? Iya, manusia bisa buat kipas angin. Ya kan? Itu yang buat kipas angin siapa itu? Manusia. Dan manusia juga bisa buat angin. Kayak mana cara Ustaz? Telah makan ubi banyak-banyak dah. Mau kayak mana angin yang ibu mau keluarkan bisa. Mau bunyi ikan, tutul bisa. Manusia bisa nangkap angin bisa. Manusia bisa mengendalikan angin. Berarti yang hebat itu apa? Manusia. Apakah manusia itu hebat? Enggak. Ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada manusia. Apa nama Ustaz? Dia enggak nampak dan dialah yang akan merusak manusia. Nafsu. Apa namanya? Nafsu. Nafsu manusia inilah yang bisa mengalahkan manusia. Coba manusia pertama sekali di dunia ini siapa namanya? Adam. Adam tuh dulu pernah ke surga. Gara-gara apa dia turun ke dunia? Kok Hawa? Nah, jangan disalahkan wanita, inilah kadang-kadang laki-laki ini. Ya kan, apa-apa yang disalahkan perempuan, betul nggak Bu? Kalian itu lahir dari rahimnya perempuan, jangan disalahkan. Ya, yang disalahkan tuh nafsunya ada, walaupun perempuan membisikkan, bang ambil lah itu bang. Abang udah eselon 1 pun mobilnya masih Avanza 2010. Dan mau kawan abang eselon 2, mobilnya udah Pajero, iya di Pajero tapi panas Joko Jero itu deh katanya. Ya nggak apa-apa lah Avanza, ya kan? Jadi bukan berarti apa, manusianya itu nafsunya itu yang bisa mengalahkan dia sehingga Allah turunkanlah dia ke dunia. Sampai sekarang ya kita keturunan Nabi Adam ini, ya kan? Karena apa? Nafsu manusia. Siapakah yang bisa mengalahkan nafsu itu? Maka iman manusia. Maka yang dipanggil oleh Allah itu iman. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman puasa. Maka banyak Bapak Ibu, kenapa Allah tidak memanggil manusia? Kenapa nggak dipanggilnya manusia untuk berpuasa? Karena juga banyak manusia itu yang dipanggil belum tentu melaksanakan. Kenapa? Karena dia tidak punya iman dalam jiwanya. Kan gitu deh. Jadi iman ini mahal. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 91 Allah menjelaskan berapa harganya iman. Tengok jam dulu nanti ceramah aja nggak siap-siap. Dah. Surah apa tadi? Ali Imran ayat berapa tadi? 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtada bi ulaika azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh kata Allah, orang-orang yang nanti enggak percaya sama Allah, yang enggak percaya dengan iman Allah, maka nanti begitu menjumpai ajalnya, begitu mereka nanti mati menyesal, dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini emas sebesar dunia, emas sebesar dunia, emas sebesar Allah ini aja pun nyarinya payah. Betul nggak? Itu hanya tangan manusia saja ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sakaratul maut, dia berangan-angan. Apa dikatakan? Ya Allah, ini emas sebesar dunia Allah, aku minta secercah atau setetes iman. Mana bisa? Mahal iman. Ibaratkan air itu diambil, diginikan, kan sikit itu. Mahal iman itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan kita sia-siakan iman kita. Tinggal hanya beberapa hari Ramadan kita ini, hitungan hari, maka kita manfaatkan dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang tidak memanfaatkan
Maka tadi dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, idza dakhala Ramadan sufidatis syayatin. Syaitan memang dibelenggu oleh Allah di Ramadan. Apalagi wa futihat abwabal jannah, dibukalah pintu surga seluas-luasnya, wa huliqat abwaban nar, ditutup pintu neraka oleh Allah. Ya, Ustaz. Tugas setan itu kan goda Pak Ustaz, betul. Tapi kenapa Pak Ustaz di dalam bulan Ramadan masih banyak setan berkeliaran? Itu nggak puasa Pak Ustaz. Rokok, ya kan? Makan di hadapan orang, masih orang berbuat maksiat. Itu kan kerjaan setan Pak Ustaz. Iya, dulu setan goda, sekarang setan udah diikat. Jadi kenapa masih berbuat maksiat? Sama tadi yang Ustaz bilang. Kalau ibaratkan setan itu menggoda, sekali aja menggoda itu setan Bapak Ibu. Sama seperti kalau tadi istri mengajak suaminya, Bang, abang kan eselon 1, pejabat abang, mobil abang masih Avanza 2010 aja, kawan udah Pajero, udah Fortuner, sekali-sekali korupsi apa Bang? Karena abang pejabat. Awal mula nggak mau suaminya, tapi lama-lama terus dibisikin. Akhirnya ada kesempatan, diambil sama suaminya dan gak ada masalah. Begitu istrinya mati karena udah dia biasa, terus aja dia korupsi. Kenapa? Sudah biasa kan? Walaupun setan sudah dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan karena sudah biasa dia tidak melaksanakan kebaikan, maka disitulah dia terus melakukan ketidakbaikan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi setan udah betul-betul diikat oleh Allah. Cuman karena udah biasa dia melakukan kemaksiatan itu, maka terus dia menjalankannya ini. Ini pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya apa? Kebaikan itu dibuka selebar-lebarnya. Maka dalam bulan Ramadan ini termasuklah turunnya Al-Qur'an. Salah satu orang yang diridhukan oleh Allah pada bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini surga dibentangkan seluas-luasnya. Salah satunya itu orang yang senantiasa membaca Quran. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Ya, membaca Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safal, ya, sampai baca Quran. Supaya apa? Quran itu bisa menyelamatkan kita. Tentunya. Makanya kalau Ramadan ini kan banyak orang tadarus Quran. Ya. Ustaz dulu waktu masih kecil Bapak Ibu, tadarus Quran itu rajin di masjid. Ya. Kalau kami dulu tadarus Quran itu melingkar, Mas. Melingkar gitu. Ya. Ada guru yang pandai ngajari. Sekarang kan tadarus Quran nih, tengoklah di masjid-masjid itu. Ya, tadarus Quran kuat-kuat pakai mic, bacanya pun asal-asalan, yang baca oon yang dengarkan tahu. Rajin kan ya? Sampai jam 12 malam suruh-suruh dia. Kalau dulu kami enggak. Tadarus Quran itu melingkar. Ya kan? Ada gurunya yang pandai satu, ngingatin. Kalau dulu kami salah baca Quran, enggak langsung ditempur sama guru enggak. Qul in kuntum kata guru begitu. Enggak langsung diajari, aja dia. Qul in kuntum dalam hati apa lagu masuk. Qul in kuntum katanya. Awan yang mau guru singit mukanya. Mata kau tengok Quran ya Pak. Dibentang bukan diajar. Coba kau yang pandai, ajari dia dulu. Apa salahnya? Oh salah Pak. Salahnya di mana? Dia bacanya kul Pak. Yang betul apa? Huruf Pak. Kul in kuntum. Itu betul. Ngerti kau? Ngerti. Nah itu dia. Kadang-kadang persoalan logat ini pun juga mempengaruhi logat daerah. Suku, kita kan banyak suku ini kan. Salah satu yang mempengaruhi itu suku Aceh biasanya. Orang Aceh ada sini. Nah, baca Quran itu kadang-kadang salah dia. Karena persoalan logat. Kul in kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Salah katanya. Persoalan logat. Ya kan? Datang lagi orang Padang lain pula. Baca mim ba'di gak mim ba'di. Bacanya apa? Mim ba'dui. Apa pula kau mim ba'dui? Salah katanya. Salah. Lain pula orang Jawa. Ada orang Jawa sini. Lebih parah lagi orang Jawa. Baca Iqra. Bacanya bukan Iqra, Ikiroko. Dan Ikiroko pula. Masuk orang mendeling, lain pula orang mendeling. Ya kan? Dari Taksel sana, dari Panyambungan. Begitu dari kampung turun kemari pas takbiran pula megang pizza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata orang kampung.
Jadi tadarus Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Mari, ya, di dalam bulan Ramadan ini memperbanyak. Kenapa? Orang yang membaca Quran itulah Allah akan bentangkan surga kepadanya. Ini dia. Dan yang berikutnya apa Ustaz? Kemuliaan dalam bulan Ramadan. Salah satunya apa? Sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena sedekah kita inilah yang akan mengantarkan kita pada sisi kemuliaan Allah. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqahu wa ankum minas solihin. Infakkan